Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Sudah tentu kita mempunyai sukacita pada hari ini karena hari ini adalah harinya Tuhan dan juga hari ini adalah hari istimewa bagi bapak-bapak. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak yang sangat-sangat istimewa pada hari ini. Amin. Oleh itu saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas limpah rahmat kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan kami disentuh dan diberi kekuatan oleh firman-Mu ya Tuhan. Oleh Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, agar dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudari sekalian, hari ini adalah hari istimewa dan tajuk khotbah saya yaitu Bapakku Istimewa. Sempena hari ini kita menyambut Hari Bapa dan sudah tentu kita memfokuskan tentang peranan tanggung jawab sebagai bapa dalam keluarga. Nah, 1 Korintus pasal 11 ayat 3 mengatakan, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." 1 Timotius pasal 3 ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saudara dan saudara sekalian, tema khotbah kita yaitu Bapakku Istimewa. Dan sudah tentu keluargaku juga istimewa. Amin. Saudara, kalau kita menjadi sangat istimewa pada hari ini, itu disebabkan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi Tuan atau kepala dalam keluarga kita. Tuhan Yesus telah menebus keluarga kita dengan darahnya yang mahal. Dia menebus kita di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat bagi setiap keluarga, bahkan setiap anggota, bahkan setiap umat Tuhan. Nah, saudara dan saudara sekalian, di dalam keluarga, Bapa adalah kepala keluarga. Dalam keluarga, Bapa seorang suami kepada istrinya. Dalam keluarga, Bapa adalah seorang ayah kepada anaknya. Setiap anggota dalam keluarga sudah tentu mengharapkan seorang bapa yang sempurna. Mengharapkan seorang bapa yang sangat baik. Mengharapkan seorang bapa yang bertanggung jawab. Mengharapkan seorang bapa yang prihatin. Dan banyak lagi yang diharapkan oleh istri dan oleh anak-anak daripada seorang bapa. Namun saudara dan saudara sekalian, apa yang kita mahu, apa yang kita ingin, tidak seperti apa yang diharapkan. Kenapa? Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Baik bapa, baik istri, baik anak-anak, semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini bermakna dalam keluarga itu
tidak ada seorang pun yang sempurna. Semuanya ada kekurangan satu dengan yang lain. Dengan ini saudara dan saudara sekalian, penting sekali dan yang amat perlukan ialah di dalam keluarga itu harus menerima satu dengan yang lain. Harus menerima apa adanya. Harus menerima kekurangan satu dengan yang lain. Dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh itu saudara sekalian, hanya Yesus yang telah menebus kita dari dosa, yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yang telah mengorbankan nyawanya, hidupnya kepada kita. Yesus menerima kita seadanya. Sedemikian jugalah kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang telah ditebus, kita perlu membanggakan diri karena kita telah diterima oleh Yesus. Walaupun kita kehilangan kemuliaan Allah, telah Yesus kembalikan. Walaupun kita tidak sempurna, tapi Yesus menerima kita seadanya. Dan kita sekali membanggakan diri karena kita telah diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah Bapa kita di sorga. Amin saudara. Haleluya. Poin yang pertama, Bapa kepala keluarga. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 42 mengatakan, malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Gambaran dari ayat ini ialah memberitahu kepada kita fungsi seorang bapa. Bapa kita di sorga menjalankan fungsinya, peranannya sebagai bapa kepada semua umat Tuhan. Demikian juga seorang bapa melaksanakan peranannya dengan baik, dengan sesuatu yang hebat di dalam keluarga itu. Saudara dan saudara sekalian, 1 Korintus pasal 11 ayat 3 mengatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tuhan Yesus adalah kepala umat Tuhan. Setiap yang bergelar Bapa pada hari ini, Anda adalah kepala keluarga Anda sendiri. Dalam perkataan berjaga-jaga, ini bercakap mengenai tanggung jawab seorang bapa supaya mengawasi dan melindungi keluarganya. Sebagai bapa, kita tetap waspada. Iblis tidak pernah berhenti mencari bangsanya. Iblis siap menelan siapa yang dapat ditelannya. Bapak-bapak harus peka, harus berjaga-jaga, dan melindungi keluarga kita supaya tidak rapuh dan tidak disesatkan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan telah menempatkan bapa-bapa sebagai kepala keluarga. Tuhan telah menyerahkan atau mempercayakan atau menghadiahkan seorang istri dan beberapa orang anak kepada seorang bapa. Bapa harus menjaga mereka.
Mereka telah dipercayakan oleh Tuhan kepada seorang bapa. Saudara dan saudara sekalian, bapak-bapak, berjaga-jagalah atas istri dan berjaga-jagalah atas anak. Bertanggung jawablah dengan bijaksana dalam hal mengasihi dan memberi waktu kepada keluarga. Karena memberi waktu kepada semua anggota keluarga itu membina hubungan, komunikasi, merapatkan, mengintimkan hubungan satu keluarga, bahkan membangun keluarga itu menjadi kuat. Dan bagaimana kita membangunkan keluarga itu? Bapak-bapak harus selalu berdoa. Bapak-bapak harus menjadi pastor atau gembala kepada keluarga. Dengan apa, saudara? Dengan melengkapi mereka dengan senjata rohani. Dan awasilah kehidupan rohani keluarga kita. Agar tidak disesatkan, agar tidak dipengaruhi, agar tidak dipatahkan atau dirapuhkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi saudara sekalian, janganlah beri peluang kepada iblis. Berjaga-jagalah untuk istri Anda dan berjaga-jagalah untuk anak-anak Anda. Perkuatkan, perkukuhkan keluarga kita agar berdiri teguh di dalam Kristus dan agar di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Haleluya. Poin yang kedua, seorang suami kepada istrinya. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Efesus pasal 5 ayat 23 sehingga 24 mengatakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara dan saudara sekalian, perkataan tunduk pada suami seperti pada Tuhan dalam segala hal itu membicarakan kepada istri supaya tunduk atau menghormati kepada suami sebagai kepala keluarga. Taat pada firman dan percaya kepada Tuhan. Hormati suami Anda di saat dia membuat keputusan. Nyatakan kepercayaan pada kemampuannya. Jangan melangkahinya. Jangan mengijiknya. Dan jangan merendahkannya atau membandingkannya dengan laki-laki atau bapak-bapak yang lain. Jadi seorang ibu atau seorang istri adalah pemangkin kejayaan kepada seorang bapa. Karena seorang ibu atau seorang istri adalah penolong kepada suami. Dan itu berarti dia membuat suami itu bersemangat, membuat suami itu terus bertanggung jawab, dan dia dapat disokong oleh seorang istri. Katakan pada suami Anda bahwa dia adalah seorang yang baik. Sungguh pun dia tidak sempurna, tetapi dia mempunyai kebaikan-kebaikan tertentu. Dan mari kita menjagakan kebaikan itu, bukan menjaga kekurangannya. Amin. Jadi kita menjaga kekuatannya agar seorang suami itu dapat diangkat, dapat dia maju di dalam segala sesuatu untuk keutuhan keluarganya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena memberikan seorang suami kepada Anda. Dia adalah seorang yang dihadiahkan oleh Tuhan kepadamu.
Dia adalah seorang yang Tuhan percayakan kepada seorang istri. Lihatlah, Tuhan menggunakan hidup Anda, menjadikan suami Anda sebagai seorang suami yang hebat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau suamimu hebat, itu karena Anda. Kalau suamimu bersemangat, itu karena istri. Oleh itu, semua istri dalam keluarga membantu, mendoakan, bahkan menyokong seorang suami dalam keluarga, agar keluarga Anda terus-menerus kuat dan terus-menerus maju, karena seorang istri yang telah menolong, yang telah mendoakan, yang telah menyokong dia dengan apapun yang dilakukan. Amin, saudara dan saudara sekalian. Amin. Poin yang ketiga, seorang ayah kepada anak-anaknya. Kolose pasal 3 ayat 20 dan 22. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara dan saudara sekalian, dalam keluarga, bapak adalah ayah kepada anak-anaknya. Seorang anak datang kepada rumah padri dengan muka yang sedih, dan dia meminta kepada padri itu datang ke rumahnya karena ada yang sakit. Dan padri itu mengikuti dia ke rumahnya. Padri itu terkejut sewaktu dia sampai ke rumah anak itu. Sebab yang sakit itu ialah anjingnya. Untuk tidak mengecewakan anak itu, dia berdoa kepada anjing anak yang sakit itu. Lalu pendeta itu berdoa, "Hai anjing, kalau kau mau mati, matilah. Dan kalau kau mau hidup, hiduplah. Amin." Kemudian padri itu pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, anjing anak itu sembuh. Dan anak itu sangat gembira. Dan dia tidak lagi terkawal kegembiraannya. Lalu dia datang ke rumah padri itu, ingin memberitahu kepadanya bahwa anjingnya sudah sembuh. Sewaktu anak itu sampai ke rumah padri itu, dan dia ketuk-ketuk rumah padri itu, namun tidak ada respon. Dan anak itu tertanya-tanya, dan dia mengulangi lagi untuk mengetuk pintu padri itu. Dan dia mulai putus asa karena tidak ada yang membuka pintu untuknya. Saat dia mau pulang, tiba-tiba pintu itu dibuka. Dan anak itu melihat wajah padri itu. Dan anak itu melihat wajah padri itu dengan begitu lemah. Dan anak itu bertanya kepada padri itu. Dan dia memberitahu kepadanya bahwa anjingnya sudah sembuh. Dan lalu dia bertanya kepada padri itu, "Mengapa? Adakah padri itu kurang sihat?" Dan padri itu mengatakan, "Ya, saya kurang sihat." Lalu anak itu minta izin kepada padri, "Padri, bolehkah aku berdoa denganmu?" Dan padri itu mengatakan, "Boleh saja." Lalu anak itu berdoa kepada padri itu. Dan doanya seperti ini, "Padri, kalau kau mau mati, matilah. Kalau kau mau hidup, hiduplah. Amin." Nah, saudara dan saudari sekalian, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa anak muda meniru sikap dan gaya orang tua. Oleh itu kita harus berjaga-jaga atas tindakan kita, perilaku kita.
Kita menjadi teladan kepada anak-anak kita. Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Seorang bapa mudah mendidik anak-anaknya kalau anak-anaknya mempercayainya, atau istrinya mempercayainya. Sebaliknya, kalau bapa tidak dipercayai oleh anak-anak, maka bapa itu sukar untuk mengajar anak-anaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, bapak-bapak harus mengajarkan firman Allah, mengajarkan kebenaran, menunjukkan teladan seperti apa yang diungkapkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ini. Mengajar sesuatu yang baik, baik waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu tidur. Karena anak suka belajar, suka melihat, suka mengikuti apa yang kita didikkan kepada mereka. Oleh itu saudara sekalian, bapak-bapak harus jujur mengakui kesalahannya kepada anak-anaknya apabila dia bersalah. Demikian juga kepada orang lain, kita menunjukkan dan mengakui kesalahan kita. Bapak sebagai orang tua, sebagai bapak keluarga yang tidak rendah hati mengakui kesalahannya, itu menjadi teladan yang buruk, menjadi teladan yang tidak baik kepada anak-anak, bahkan juga kepada keluarga. Oleh itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam kita mendidik, mengajar anak-anak kita. Anak-anak merupakan anugerah Tuhan, hadiah Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada seorang bapa atau kepada keluarga kita. Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita untuk dipelihara, dibesarkan, bahkan disayangi, bahkan dijaga oleh seorang bapa, oleh sebuah keluarga. Oleh itu saudara sekalian, banyak hal yang membuat kita menjadi teladan kepada anak-anak. Bahkan anak-anak juga penting menghormati, mentaati, bahkan juga menuruti bapak atau kepala keluarga. Supaya di dalam anak dan bapak dan ibu mempunyai hubungan yang baik. Jauhkan dari hati anak-anak menuntut segala sesuatu, melainkan mereka juga harus mendorong, menyokong, mendoakan seorang bapa. Amin saudara. 2 Samuel pasal 7 ayat 29 mengatakan, "Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya." Ini adalah doa Daud. Daud adalah seorang bapa dan kepala keluarga. Ini adalah doa dan ucapan syukur Daud yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Daud mengungkapkan doa dan ucapan syukurnya yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarganya. Sebab Tuhan setia, sebab Tuhan membela keluarganya, dan Tuhan selalu berjalan di hadapan keluarganya. Saudara dan saudara sekalian, kita sebagai bapak keluarga
Marilah kita juga berdoa seperti Daud. Berdoa kepada keluarga kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penjagaan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Dan kita menyerahkan setiap keluarga kita dalam perlindungan dan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Agar Tuhan menjadi gembala kita. Dia berjalan di hadapan kita. Dan kita mengikuti Tuhan. Dan agar di dalamnya Tuhan memberkati kita. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Seperti Dia melimpahkan berkat-Nya kepada Daud. Dan kepada hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Oleh itu saudara sekalian pada hari ini. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi kita, kalau Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita, sudah tentu Bapa kita sangat istimewa, keluarga kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Oleh itu mari kita menghargai diri keluarga kita, menghargai kehidupan keluarga kita di dalam Tuhan, maka Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalamnya. Dan saya percaya kita akan berjalan dalam pertolongan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana ini. Tolong Tuhan berbicara terus kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar setiap kami yang mendengar firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan agar setiap kami yang berjalan dalam perjalanan hidup kami, dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Oleh Tuhan, saya mau berdoa untuk bapak-bapak sebagai kepala keluarga. Dan saya berdoa juga kepada semua keluarga, agar di dalamnya mereka dan semua mempunyai hubungan yang baik, erat, bahkan saling menyokong, saling menerima, saling menghormati, saling mendoakan. Dan Engkaulah ditinggikan ya Tuhan, karena Engkaulah menjadi Tuhan, Engkaulah menjadi penyelamat, Engkaulah menjadi Tuhan dalam setiap keluarga kami. Oleh Tuhan berkati setiap kami pada saat ini, biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.